Maka dari itu dengan gedung yang baru ini nanti insya Allah akan ada salah satu ruangan yang kita konsepkan untuk kantor teman-teman BEM dan organisasi mahasiswa yang lain. Dan ini di sana ada satu tempat kita peta-peta menggunakan sekat-sekat semacam ini. Saya kira kok tidak ada masalah, artinya bisa digunakan tempat untuk berdiskusi, tempat untuk menyelesaikan permasalahan, tempat untuk merancang program kerja sampai pada actionnya. Itu yang kita harapkan. Halo, selamat datang di Teknofest Podcast. Jadi, Teknofest ini adalah rangkaian acara dari Teknofest 2020. Kenapa kita bikin acara yang baru, podcast seperti ini? Karena sekarang kita lagi ada di masa-masa pandemi. Nah, untuk itu kita buat teman-teman di rumah jangan lupa stay safe. Kalau keluar rumah harus pakai masker, terus menerapkan physical distancing dan juga protokol kesehatan yang lainnya. Oke, baiklah. Untuk episode podcast pada pagi hari ini, kita bakal berbincang dengan tamu pertama kita, yaitu Bapak Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Bapak Insinyur Gun Sudiryanto. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ade. Ya. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Oke. Kalau boleh tahu, Pak Gun ini sudah menjabat di Fakultas Saintek ini selama? Ya, saya dituakan di Fakultas Saintek, di Dekan Fakultas Saintek ini mulai tahun 2013 yang lalu, di mana masa kerja pertama itu sampai 2017, dan alhamdulillah terpilih di periode kedua, dekan kedua, mulai tahun 2017 sampai nanti 2021. Ya. Oke, berarti kan sudah sangat lama sekali ya Pak ya menjabat. Insya Allah demikian. Iya. Demikian. Nah, kalau boleh tahu nih, mungkin teman-teman di rumah atau mahasiswa Saintek sendiri pengen tahu sejarah singkat dan juga gambaran tentang Fakultas Sains dan Teknologi itu seperti apa? Oh ya, jadi Fakultas Saintek ini merupakan salah satu fakultas yang ada di Unisnu, di mana merupakan bagian daripada proses merger yang dilakukan oleh pihak Yayasan Pendidikan Tinggi Islam Nahdlatul Ulama atau YAPDINU dari 3 lembaga yang ada di lingkup kita ini. Yang pertama IMISNU, kemudian STINU, dan yang ketiga STTDNU. Dari STTDNU itu kita diberi nama untuk menuju ke UNISNU menjadi Fakultas Sains dan Teknologi. Itu sekitar tahun berapa Pak yang Fakultas Sains dan Teknologi? 2013. Oh, berarti pertama langsung Pak Gun yang menjabat? Iya, 2013. Oke. Terus untuk prodi yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi ini apa saja Pak? Ya, kebetulan di Fakultas Sains ini membawai 8 prodi. Yang pertama itu adalah prodi Desain Produk Mebel, kemudian prodi Desain Komunikasi Visual, kemudian prodi Teknik Informatika, kemudian prodi Sistem Informasi, kemudian prodi Teknik Sipil, kemudian prodi Teknik Elektro dan Budidaya Perairan, serta Teknik Industri. Ya, berarti ada 8 prodi. Selama Bapak menjabat berarti 8 tahun ya Pak ya? 8 tahun jalan ini. Itu dari 2013 sudah langsung 8 prodi atau ada prosesnya Pak? 2000 berapa? Langsung 8 prodi. Langsung 8 Jadi prodi. begitu berdiri di Fakultas Sains ini langsung muncul 8 prodi. Kenapa kok demikian? Yang namanya pendirian universitas itu syaratnya adalah harus membawai 6 prodi teknik dan 4 prodi sosial. Kebetulan di Fakultas Saintek ini merupakan embrio daripada universitas di Fakultas Tekniknya atau di eksaknya kalau zaman dulu demikian. Maka dari itu dari STTDNU, Sekolah Tinggi Teknologi Desain NU, itu sudah punya embrio prodi teknik industri. Akhirnya kita tambahkan 5 prodi berikutnya untuk menjadi prasyarat pendirian universitas. Maka dari itu sudah sering katakan bahwa Fakultas Saintek ini menjadi ujung tombaknya daripada UNISNU. Dengan kondisi itu, saya punya komitmen bahwa Saintek harus menjadi fakultas yang terdepan di UNISNU. Oke. Tadi malam kan saya sudah bikin kayak Q&A polling
buat teman-teman yang mungkin ada mau titipan pertanyaan untuk Pak Gun dan lain-lain, ini sambil jalan aja ya Pak ya. Ini kan Fakultas Saintek itu kalau boleh dibilang fakultas yang paling nyentrik, paling beda sendiri dari mahasiswanya, kayak dari segi pakaian dan lain-lain. Pokoknya itu orang-orang bilangnya paling beda sendiri. Itu bagaimana tanggapan Pak Gun sebagai dekan fakultas? Kita menyadari Fakultas Saintek ini adalah fakultas teknik atau basic teknik. Orang teknik itu orang sifatnya simple, tidak mau berdiri-diri. Dan segala ambil keputusan, masalah risiko dan sebagainya sudah terukur dengan baik. Itulah ciri khas dari orang teknik. Dan orang teknik itu tidak bisa diajak bermain-main. Untuk segi seriusnya luar biasa, sangat-sangat serius. Saya bicara karena kita ada prodi desain komunikasi visual dan desain produk mebel, itu pun cenderung ke masalah teknik. Kenapa kok demikian? Karena orang yang punya basic art atau seni itu mesti punya imajinasi yang tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Itu yang menjadikan keseimbangan antara prodi DKV, desain produk dan teknik yang lainnya. Akhirnya kita sejalan, seirama dan seiring. Terus ada lagi Pak yang tanya, kalau ini nih, kalau misal saya sendiri kan dari desain komunikasi visual, nah saya kan berada di fakultas teknik, apakah saya tuh bisa disebut jadi anak teknik? Padahal saya kan anak desain gitu loh Pak. Karena kita harus melihat bahwa kita diberi nama Fakultas Sains dan Teknologi. Sains dan teknologi ini secara otomatis di dalamnya bisa terjadi kolaborasi antara seni, budaya, dan teknik sendiri. Nama sains itu adalah dari kata itu, maka dari itu Anda harus merasa saya orang teknik. Tetap. Walaupun di komunitas DKV, karena punya komunitas tersendiri. Desain produk mebel punya komunitas sendiri, teknik industri punya komunitas sendiri. Tapi Anda tergabung dalam Fakultas Sains dan Teknologi, maka dari itu treatment Anda juga dari mahasiswa sains. Mungkin nggak Pak, kalau di tahun yang akan datang atau di masa mendatang, Fakultas Sains dan Teknologi itu akan dipecah seperti Fakultas Desain dan juga Fakultas Teknik, itu beda sendiri, mungkin nggak? Sampai saat ini itu kemungkinan untuk dipecah menjadi dua fakultas itu sangat kecil sekali kemungkinannya. Karena konsep awal daripada pihak yayasan, kebetulan saya juga ikut menjadi salah satu pendiri UNISNU. Pendiri UNISNU ya, dari penggabungan atau merger tiga perguruan tinggi yang ada di Jawa itu sejak awal tidak dimungkinkan atau tidak ada rencana untuk melakukan proses pemisahan. Misalnya Fakultas Teknik, Sains Teknologi kita pecah, Fakultas Teknik satu, Fakultas Seni Rupa dan Desain, itu sangat belum terpikirkan ke arah sana. Kenapa kok demikian? Untuk mecah itu membutuhkan kos yang sangat tinggi. Selain dosen-dosen yang harus kita siapkan, juga pendukung sarana prasarana harus dipenuhi di yayasan. Dengan penggabungan tadi itu, saya kira ini masalah yang permanen, karena kalau yang sifatnya penggabungan untuk pemisahan lagi menjadi fakultas beda, itu nanti diorientasikan ada prodi baru yang bisa mendukung daripada prodi misalnya di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Itu ada tambahan satu prodi lagi. Kalau tambah satu prodi lagi, kita akan terbebani dengan biaya operasional, biaya pendirian prodi, pencarian dosen yang linear, dan itu akan mengalami sedikit banyak kendala. Karena pada prinsipnya prodi desain produk dan prodi DKV itu di perguruan tinggi mana saja itu mengalami kendala di masalah tenaga pengajarnya, untuk masalah yang linear tadi, dan demikian. Oke, baiklah. Tapi kita kan tetap ini ya Pak, meskipun teknik desain kita tetap jadi satu, tetap berkesinambungan maksudnya gitu ya Pak. Oke. Selanjutnya yang bikin yang jadi pertanyaan dari mahasiswa juga ini, pembuatan gedung baru. Nah, itu sebenarnya gedung baru ini untuk kegiatan belajar mengajar kah, atau untuk galeri, atau untuk apa Pak? Jadi gedung baru yang saat ini baru dibangun dan insya Allah di bulan September sudah kelar selesai, itu memang pertama dikhususkan untuk bangunan dekanat Fakultas Saintek. Kemudian yang bawah itu ada galeri untuk kita, di bawahnya lagi di apa itu ground ya, itu kan nanti untuk laboratorium terpadu.
Selain itu ruang dosen nanti juga ada di Dipindah ke lantai sana. 2 dan lantai 3. Dan juga ada tempat meetingnya. Oh. Ada tempat meetingnya. Berarti tambah tahun tambah Iya. berkembang Jadi terus ya Pak. dari Saintek? lembaga, dari Fakultas Saintek kita selalu mengusulkan pada pihak universitas bahwa sarana prasarana itu harus tercukupi kalau kita dituntut masalah kualitas output maupun outcome-nya. Maka dari itu konsep itu selalu kita munculkan dan dukungan dari fakultas sangat kuat. Ini terbukti dari kepemimpinan saya ini, kebersamaan dari 8 prodi bisa dilihat secara real. Saya bisa menggabungkan karakter orang seni dengan orang teknik menjadi satu. Pekerjaan yang tidak mudah. Benar Pak. Namun demikian, alhamdulillah dengan pengalaman saya di organisasi, di birokrasi, di pertemanan dan lain sebagainya, itu bisa menggabungkan beberapa karakter menjadi sebuah keinginan yang sama untuk membesarkan Fakultas Saintek ini menuju fakultas terdepan. Dan nggak cuma mahasiswa doang yang ini ya Pak, yang beda, biasanya juga beda-beda maksudnya. Unik. Ya, unik sekali. Memang unik sekali. Apalagi Anda bisa lihat dari 8 prodi itu dengan jumlah dosen yang sekitar 60 dosen tetap ini, itu didominasi oleh kawan-kawan dosen muda yang baru aja selesai program pasca sarjana gabung dengan kita. Semangatnya masih semangat muda, eranya beda dengan era saya. Namun demikian saya bisa menyesuaikan diri, yang muda saya ikut muda, yang tua saya ikut tua, fleksibilitas yang harus kita lakukan sehingga semuanya bisa terakses dengan baik, dan kondisi ini menjadikan sebuah kekuatan yang luar biasa. Kolaborasi muda, menengah dan tua kita jadikan satu target Fakultas Saintek terdepan. Keren sekali Fakultas Saintek itu Pak. Unik dan punya ciri khas sendiri pokoknya Pak. Anak Saintek, dosen Saintek pun punya ciri khas sendiri. Betul. Terus Fakultas Saintek kan sudah sangat lama ya Pak berdiri. Otomatis sudah punya banyak alumni. Nah, dari fakultas sendiri, apakah fakultas menyiapkan wadah untuk alumni tersebut, entah untuk penelitiannya, untuk jenjang yang pokoknya selanjutnya untuk wadah dari alumni Fakultas Saintek itu sudah ada atau belum? Ya, kita sudah punya ikatan keluarga alumni, dan itu sudah diawali di saat dulu masih dari mahasiswa Atika, Akademi Teknologi Kayu Jepara. Kebetulan sebelum bergabung di Unisnu ini, STTDNU itu embrionya dulu Atika Jepara, Akademi Teknologi Industri Kayu. Dan setelah itu bahkan di Yaptinu berubah menjadi Atika NU. Setelah Atika NU, di tengah perjalanan karena tuntutan zaman, kita berbalik posisi, meningkat menjadi sekolah tinggi teknologi desain NU. STTDNU itu. Akhirnya perkembangan itu selalu diikuti dengan perubahan yang signifikan, sehingga terjadi jumlah kenaikan mahasiswa yang tergabung di Saintek ini menjadi luar biasa. Kita pemasok 30% sampai 35% mahasiswa di Unisnu ini dari Fakultas Saintek. Ya, bahkan pernah menjadi 40% pemasok seluruh mahasiswa yang ada di Unisnu di Fakultas Saintek. Paling banyak ya paling banyak. Alhamdulillah ini alumni sudah berjalan dengan baik, dan komunitasnya yang selama ini masih didominasi oleh kawan-kawan DP dan DKV. Itu akhirnya kondisi itu menjadi sebuah organisasi para wirausahawan, karena memang pada prinsipnya kita itu mendidik wirausahawan muda. Walaupun tidak menutup kemungkinan kefavoritan orang tua yang pengen anaknya menjadi karyawan, baik itu karyawan pemerintah maupun swasta, itu menjadi idola para orang tua, khususnya di ASN itu. Sisi yang lain di bidang wirausaha menjadi komitmen dan konsep kita. Bagaimana kita sistem pembelajaran di Saintek ini sudah kita rubah, di mana perubahan 100% yang diterima mahasiswa itu 30% teori, 70% praktek. Itu yang kita orientasikan sebagai dasar untuk mencetak wirausahawan muda di bidangnya. Kalau ini era IT, maka e-commerce kita munculkan pelatihan dan itu pada mahasiswa kita, sehingga
dia secara menggunakan online, terus Bukalapak dan sebagainya itu berjalan dengan baik. Bahkan sebenarnya kalau pada jujur dan digali, itu banyak mahasiswa kita yang masih aktif kuliah itu sudah menjadi usahawan muda. Insya Allah demikian. Iya. Saya kira demikian. Jadi keunikan di kita ini kita buatkan sebuah kondisi wadah IKA, dan IKA ini juga tergabung yang di dalamnya di Anda juga ada mahasiswa aktif. Tergabung di IKA itu ada mahasiswa aktifnya ada. Contoh saya ngajar mata kuliah desain produk dan teknik industri. Mahasiswa saya ajak praktek lapangan di kawan-kawan alumni yang sudah punya usaha. Kita kolaborasikan. Akhirnya itu menjadi kader untuk nanti ke depannya seperti itu. Itu ya Pak. Kan kita bisa menciptakan lapangan kerja sendiri menjadi wirausaha seperti itu. Terus ada lagi Pak. Mahasiswa banyak sarjana yang lulusan terus mungkin belum menemukan tempat kerja, atau mereka kadang juga ada yang belum menemukan passionnya Pak, kayak aku ini ngapain sih kayak gitu loh Pak. Betul. Padahal sudah sarjana. Nah, tips dari Pak Gun agar tidak menjadi mahasiswa yang kayak bingung gitu, gimana Pak? Ya, jadi kebetulan begini, konsep saya di Fakultas Saintek ini, seluruh kawan-kawan Kamprodi itu saya ajak membuat jaringan MOU dengan para pelaku usaha di lapangan, dengan para PMA, dengan lembaga pemerintahan dan sebagainya, dengan antar kementerian dan sebagainya, di mana konsepnya itu adalah nanti bisa kita tempelkan para alumni itu bisa bekerja di tempat-tempat yang sudah ada kerjasama di antara kita, terdukung oleh saat ini dengan kegiatan magang para mahasiswa. Apalagi nanti yang akan muncul yang namanya Merdeka Kampus dan Kampus Merdeka, di mana itu sangat mendukung sekali program kita. Dan saya sudah sering sampaikan pada para alumni yang minta tanda tangan skripsi dan TA ke saya, sudah kerja di mana? Belum Pak, saya mau ikut kerja dengan saya. Siapa Pak di mana? Ini ada di Kudus, ini ada di Pati, ini ada di Rembang, ini ada di Demak, ini ada di mana-mana. Artinya apa? Jejaring kita lakukan. Setelah kita jaring melakukan itu, alhamdulillah para pimpinan perusahaan itu selalu menawarkan, saya butuh tenaga alumni ini, butuh drafting, butuh ini dan sebagainya, butuh tenaga IT. Bahkan di tataran SLTA, di SMK itu kebetulan saya menjadi salah satu pengurus komite di SMK Negeri di Jepara ini. Kemarin juga ada alumni dari teknik informatika, saya tarik walaupun tes fair, tapi karena kami yakin punya kelebihan, kawan-kawan yang dari perguruan tinggi lain bisa tergeser dengan kemampuan alumni kita. Itu bukti real bahwa pembelajaran di kita insya Allah bisa diterima oleh masyarakat, dan hal ini menjadi tren positif bahwa ketidakpercayaan diri pada para calon alumni atau alumni kok nanti saya tidak bisa bekerja itu sangat-sangat ironis sekali dengan apa yang kita lakukan, karena selama ini bangunan jaring kita itu membuka peluang-peluang untuk kerjasama. Dan yang saya harapkan para alumni yang sudah bekerja itu nanti di saat terjadi kondisi bosan, namanya manusia, jangan asal keluar putus tengah jalan, tapi dengan cara tertib administrasi, membuat surat resmi, mengundurkan diri, karena itu akan mendukung daripada program-program berikutnya untuk para adik-adik alumni yang lainnya. Treadmill terbangun, oh ternyata alumni dari Saintek Umisnu itu bertanggung jawab, punya kualitas dan sebagainya. Itu yang kita harapkan. Jadi jangan sampai ada blacklist. Ini yang kita harapkan. Kalau sampai itu terjadi, maka adik-adik dari alumni ke depannya itu sangat luar biasa sulitnya mencari. Kalau yang pengen mencari, tapi harapan saya menciptakan lapangan pekerjaan. Terus ada lagi Pak. Sebenarnya pertanyaan agak ini ya Pak, selalu dipertanyakan setiap tahunnya dan selalu membuat biasanya kayak ribet gitu loh Pak. Kayak selalu tuh Ormawa mempertanyakan tentang base camp. Nah itu selalu Pak, dari
ormawa mana saja dan setiap tahun BEM-nya siapa saja itu selalu tanya pertanyaan seperti itu. Nah, kita kan hanya cuma bisa menjawab itu kan kebijakan dari fakultas. Nah, tanggapan Pak Gun seperti apa? Biar mereka juga langsung melihat. Boleh. Jadi begini, untuk istilahnya kantor BEM ya, tempat untuk berdiskusi, tempat untuk bisa melaksanakan program di BEM itu patut diketahui bersama Fakultas Saintek ini kan fakultas baru dibandingkan fakultas yang lain. Artinya lembaga kita tergabung di Unisnu, di Yaptinu itu yang paling akhir. Jadi pada masa tataran untuk penataan. Sisi yang lain kadang kita berikan tempat, namun dari sisi estetika atau keindahannya itu kurang pas. Akhirnya kita geser. Maka dari itu dengan gedung yang baru ini nanti insya Allah akan ada salah satu ruangan yang kita konsepkan untuk kantor teman-teman BEM dan organisasi mahasiswa yang lain. Dan ini misalnya ada satu tempat kita peta-peta menggunakan sekat-sekat semacam ini, saya kira kok tidak ada masalah. Artinya bisa digunakan tempat untuk berdiskusi, tempat untuk menyelesaikan permasalahan, tempat untuk merancang program kerja sampai pada actionnya, itu yang kita harapkan. Dan insya Allah akan segera terwujud dengan adanya bangunan baru ini, gedung baru ini, karena nanti ada beberapa tempat yang selama ini kita jadikan untuk sarana prasarana akan kita pindahkan di gedung yang baru. Maka dari itu nanti akan ada ruang yang kosong yang nanti akan kita konsepkan untuk ormawa yang ada di fakultas saya. Nah, untuk teman-teman ormawa nih, mohon bersabar karena kita juga sedang menunggu. Kita kan berproses ya Pak, maksudnya betul, ya. Betul. Oke, dari tadi kan kita sudah berbincang ya Pak. Dari pertanyaan-pertanyaan juga sudah terjawab. Nah, untuk menutup perbincangan kita, boleh nih, kan ini nanti ditonton oleh orang banyak. Jadi Pak Gun silahkan mempromosikan Fakultas Saintek ini agar calon maba tidak ragu lagi untuk masuk ke Fakultas Saintek ini. Jadi Fakultas Saintek ini yang membawahi 8 prodi yang ada di kita, didukung oleh dosen-dosen tenaga muda yang ada di kita, yang masih fresh graduate. Saya kira itu menjadikan modal utama yang luar biasa, didukung oleh sarana prasarana yang dari waktu ke waktu kita selalu melaksanakan program penambahan untuk tataran kesempurnaan. Dan ini akan bisa terlihat di saat nanti outcome daripada Fakultas Saintek ini di lapangan bisa dipercaya oleh masyarakat. Konsep ini adalah menjadi landasan kita bagaimana memajukan Fakultas Saintek ini dengan kekuatan yang luar biasa yang ada di kita ini, antara tenaga dosen maupun tenaga kependidikan yang ada di kita menjadi satu, saling mengisi, dan ini terbukti setiap saat dan selalu terjadi pembenahan atau perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Dan alhamdulillah trade daripada alumni Saintek ini dari waktu ke waktu naik. Terbukti kemana ada video-video yang muncul di YouTube, barangkali bisa dilihat itu alangkah luar biasanya. Ternyata alumni kita dipercaya di masyarakat pada pengguna sesuai dengan disiplin ilmu yang ada. Apalagi di prodi DKV dan desain produk ini yang punya prestasi yang luar biasa di bidang desain, di bidang animasi, kemudian di bidang IT kita kemarin juga dapat juara di tingkat nasional, apalagi yang DKV ya, itu di ILM ya, di beberapa iklan layanan masyarakat itu menjadi gaung Saintek semakin tinggi grafiknya. Nah, hal ini kita patut mensupport daripada sarana prasarana untuk mahasiswa dalam hal untuk menyiapkan kemampuan di bidang ilmunya tersebut, baik itu masalah di IT-nya maupun dan sebagainya. Ini sudah kita siapkan pembenahan komputer animasi. Insya Allah tahun ini kita akan segera turun alat itu dengan spek yang tinggi dengan kemampuan yang luar biasa sehingga mendukung program termasuk yang di teknik informatika, teknik industri. Kalau elektro saya kira tidak ada masalah, sipil sudah dipercaya di masyarakat, teknik industri dengan PMA yang ada ini menjadi pemasok utama, naker di sana, apalagi ini yang kuliah di kita banyak para karyawan dan sebagainya. Kemudian di budidaya perairan ini malah saat ini alhamdulillah mahasiswa kita tahun ini di budidaya perairan sudah di atas 30 mahasiswa baru, dan luar biasa pecah rekor tahun ini.
Dan saya sangat bangga kebetulan alumni yang kemarin sudah bekerja menjadi kepala tambak dan sebagainya, yang sipil sudah terima di para kontraktor, di PLTU, itu juga demikian. Kemudian yang dari sistem informasi di perkantoran sudah jalan dengan baik, informatika juga demikian. Saya kira 8 prodi menjadi pemasok tenaga kerja yang ada di bidangnya. Harapan saya dan mahasiswa serta alumni menjadi ujung tombaknya daripada Fakultas Saintek untuk maju ke depan dalam hal meningkatkan SDM yang ada di bidangnya. Alumni menjadi kunci utama daripada keberhasilan dari Fakultas Saintek ke depannya. Karena itu bukti real di lapangan yang bisa menjadi standar kebutuhan masyarakat. Kita di fakultas, di internal fakultas juga selalu melaksanakan penambahan kemampuan para tenaga pengajar atau dosen, sehingga nantinya benar-benar ilmunya itu sesuai dengan apa yang diharapkan, tidak lepas daripada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Pendidikan Tinggi yang menjadi jalur kita untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran menuju pada sarjana yang akan kita cetak. Itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Gun. Buat teman-teman di rumah, tadi kan sudah sekilas tahu lah tentang Fakultas Saintek dan keunikannya seperti apa. Terus jangan ragu untuk bergabung dengan kami dari Fakultas Saintek ini. Terima kasih Pak Gun atas waktunya. Sukses Mbak dari semua. Dan kegiatan ini saya minta tidak berhenti di sini saja, namun bisa dikembangkan sayapnya pada lembaga-lembaga yang sudah MOU dengan kita, termasuk dengan Pak Rektor barangkali, atau dengan Yayasan Pendidikan Tinggi Islam Nahdlatul Ulama ini, sehingga nanti 3 pos ini bisa memunculkan informasi yang luar biasa di masyarakat, dan tidak hanya target di Jepara saja, karena kebetulan mahasiswa yang tergabung di Unisnu ini yang sebanyak sekitar 9.800, di Saintek itu 4.000-an sendiri. Itu saya kira patut untuk kita mengembangkan sayap di luar Jepara, karena dari uji visibility yang kami lakukan di Jepara ini 80% mahasiswa di Unisnu ini masih dominasi warga Jepara. Namun Saintek beda, mulai dari Sumatera sampai ke Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, dan bahkan yang dari Kalimantan dan Sulawesi ada yang tergabung dengan kita. Bahkan kemarin dari luar negeri kita juga ada satu yang dari mahasiswa mana yang kulit hitam itu ya, saya lupa. Itu saya kira patut untuk kita syukuri bersama. Ternyata di luar negeri juga ada yang berminat, khususnya malah di bidang desain yang ada di kita. Jadi itu agak sedikit unik di sana, dan itu menjadikan tonggak kepercayaan kita semakin kuat karena kita telah di mana. Bahkan kemarin dari Institut Teknologi Bandung yang didatangi oleh mahasiswa Malaysia di bidang art atau seni itu diajak ke Saintek Unisnu untuk kolaborasi di bidang medis. Luar biasa. Alhamdulillah. Itu sampaikan. Terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Perbincangan pada hari ini sudah selesai. Jadi kita bakal ketemu di episode selanjutnya. Ada tamu-tamu yang lain, tamu-tamu istimewa kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe Teknofest 2020.